Salam jumpa kembali bersama kami di Fox Point TV, Inspirasi Indonesia. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait pengalaman inspiratif, pengalaman iman dari salah satu kader atau pengurus Dewan Pimpinan Nasional Fox Point Indonesia. Beliau adalah Pak John S. Bari. Pak John, terima kasih sudah berkenan hadir di Fox Point TV. Dan Pak John ini adalah salah satu umat Katolik, orang yang betul-betul diberkati, karena pada perayaan Ekaristi atau Misa Kudus bersama Bapak Paus Fransiskus pada 5 September yang lalu, Pak John adalah salah satu orang yang diberi kepercayaan, diberi tugas untuk membacakan doa umat. Betul. Ya, bisa diceritakan Pak John kira-kira seperti apa kesan terkait dengan pengalaman iman ini, supaya para pemirsa juga bisa mengetahui begitu luar biasa apa yang dialami oleh Pak John sebagai orang yang dipilih untuk membacakan doa umat. Silakan Pak John. Bung Ervan, terima kasih. Terhormat sekali saya diundang ke kesempatan ini di Fox Point TV untuk sedikit berbagi pengalaman bagaimana saya diutus untuk menjadi salah seorang petugas liturgi yang akan membacakan doa umat, khususnya di dalam bahasa Toraja. Bung Ervan, itu saya ingat sekali di tanggal 1 Juli 2024 kita sedang ada meeting di markas Fox Point Indonesia. Ya. Lalu saya mendapatkan WhatsApp dari Bapak Uskup Koadjutor. Langsung dari Uskup ya Pak John ya? Betul, Oke. dari Bapak Uskup Koadjutor Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Franz Nipa. Oke. Pak John, apakah boleh saya telepon? Saya dengan sigap selalu kalau Bapak Uskup yang mengirim berita, saya langsung menjawab, siap Bapak Uskup. Dan kemudian tanpa harus menunggu beliau yang menelpon, saya kemudian menghubungi beliau. Lalu saya merasa bahwa ada sesuatu karena saya ditunjuk oleh Keuskupan Agung Makassar sebagai penghubung Keuskupan Agung Makassar dengan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga yang ada di Jakarta. Dan karena itu saya merasa bahwa ini ada berita sesuatu tugas yang akan saya emban. Tetapi saya kaget waktu Bapak Uskup itu menyampaikan, Pak John, saya sudah dapat berita bahwa bahasa Toraja disetujui untuk menjadi salah satu bahasa dalam doa umat yang akan diucapkan dalam Misa Akbar yang dipimpin oleh Bapak Suci Sri Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024. Lalu dia bilang ke saya, Bapak Uskup itu menyampaikan ke saya bahwa Pak John, saya utus untuk menjadi pembaca doa umat dalam bahasa Toraja ini. Ya. Saya sempat tidak bisa berkata apa-apa. saya sangat sedih karena saya merasa bahwa ini bukan sedih tapi terharu karena saya merasa bahwa kenapa saya? Padahal di dalam bayangan saya di sana banyak sekali orang yang bisa membacakan doa umat dalam bahasa Toraja yang lebih fasih. Namun sebagai seorang yang merasa bahwa ini adalah tugas perutusan, saya langsung mengatakan ke Bapak Uskup, siap, saya siap mengemban tugas ini. Dan pada saat itu Bapak Uskup berkelakar,
mainkan Pak John. Ya. Dan itu kemudian menutup perbincangan kami. Lalu saya bilang selamat malam Bapak Uskup. Nah, saya akan mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Ya. Nah, Pak John, itu kan doa yang disampaikan itu dalam bahasa Toraja. Siap. Dan ini tentu sesuatu yang juga menjadi pengalaman tersendiri. Betul. Karena Pak John ini adalah putra asli Toraja, Sulawesi Selatan. Dan membacakan doa ini dalam bahasa Toraja tentu ikut bergembira juga begitu. Betul sekali. Karena di depan ribuan umat Katolik disaksikan bahkan di seluruh dunia, Betul. bahasa Toraja itu tersampaikan di dalam perjumpaan pengalaman spiritual dengan Bapak Suci Paus Fransiskus. Betul. Kira-kira apa begitu yang bisa disampaikan kepada umat Katolik, ke publik, bahwa Pak John juga bangga bisa diberi kepercayaan lalu membacakan doa itu dengan bahasa Toraja, lalu juga pakaian yang dikenakan oleh Pak John itu adalah pakaian adat Toraja. Nah, ini tentu sesuatu yang membuat Pak John juga bangga, dan saya sangat yakin saudara-saudara kita atau berasal dari Toraja juga ikut senang, bangga ketika melihat saudaranya Pak John Bari ini tampil membacakan doa dengan bahasa Toraja dan pakaian adat Toraja. Bagaimana Pak John? Iya. Terima kasih Bung Ervan. Di dalam benak saya pada saat saya menerima tugas ini, bahwa saya akan menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya dari pengalaman saya selama ini berbahasa Toraja. Karena dalam doa yang disampaikan ini disampaikan dalam bahasa Toraja yang dalam arti kalau dalam bahasa Jawa mungkin kromo inggil ya. Sehingga bukan dalam bahasa sehari-hari, tetapi itu bahasa yang levelnya tinggi. Tingkat kesopanannya, tingkat penuturannya, dan tingkat pesan yang disampaikan di sana. Ya. Nah, saat itu Pastor Edi Kaniu menghubungi saya bahwa saya akan menyampaikan teks bahasa Toraja yang akan dibacakan nanti. Ya. Lalu setelah saya melihat, saya cukup merasa bahwa ini sesuatu bukan halangan bagi saya untuk memberikan yang terbaik di dalam penugasan dan perutusan saya ini. Karena Bung Ervan, saya pernah juga punya pengalaman di dalam bagaimana mempelajari, melakukan, dan bahkan menuturkan bahasa Toraja tinggi ini. Ya. Pada saat anak-anak 6 bulan saya berada di Toraja, Ya. dalam rangka kegiatan politik saat itu. Ya. Jadi di mana-mana saya menemui masyarakat, saya harus menyampaikan ini dalam bahasa Toraja yang tinggi. Ya. Ya. Sehingga inilah pengalaman saya untuk bagaimana mengucapkan doa yang diberikan kepada saya ini dalam lafal, dalam intonasi, dalam bentuk apapun, untuk dapat disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Setelah saya menerima itu, saya kembali ke rumah, lalu saya mencoba untuk merekam. Lalu kemudian saya kirimkan ke Bapak Uskup dan kirimkan juga ke Romo Edi, dan ternyata mereka sangat respect dengan rekaman itu. Nah, malam itu betul-betul perasaan saya merasa bahwa ini sesuatu yang harus saya lakukan dengan baik, sehingga harus mempunyai persiapan yang juga baik. Nah, inilah pengalaman spiritual yang perlu saya bagi kepada kader-kader Fox Point maupun masyarakat umum, bahwa pada saat saya menerima penugasan ini, saya langsung teringat kata-kata Bunda Maria. Saya simpan peristiwa ini di dalam hati. Banyak hal yang kemudian membawa saya ke dalam perkataan Bunda Maria ini, karena
saya merasa bahwa saya harus mempunyai persiapan mental, persiapan iman, dan persiapan fisik yang baik. Dan juga tentu ya tidak tertutup kemungkinan banyak hal-hal yang akan mengganggu pelaksanaan tugas ini, perutusan ini, sehingga saya mencoba untuk berusaha sedemikian rupa untuk lebih diam, lebih mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada saat saya menerima perutusan ini tanggal 1 Juli 2024, saya kemudian mulai mempersiapkan batin, mempersiapkan fisik, dan persiapan iman saya melalui doa novena dan doa rosario selama 3 minggu berturut-turut. Wah, luar biasa. Ya, dan itulah yang membuat hati saya lebih tenang untuk mempersiapkan diri dan juga lebih berbesar hati untuk bagaimana menerima perutusan ini untuk dilaksanakan dengan baik. Menyangkut aksesoris atau pakaian yang kemudian saya gunakan, memang terbetik di dalam pikiran saya sebagai seorang putra Toraja, bagaimana selain menduniakan bahasa Toraja ini, juga saya ingin menduniakan budaya Toraja, khususnya melalui pakaian dan aksesoris yang saya gunakan. Sebagai seorang putra Toraja, saya berpikir bagaimana saya membantu pemerintah Tanah Toraja dan Toraja Utara untuk bagaimana menduniakan juga budaya Toraja ini melalui pakaian. Nah, sehingga tidak mudah memang untuk memilih warna, model, dan terutama pas sapu, yaitu tutup kepala yang kemudian menyertai seluruh rangkaian pakaian Toraja ini, dan juga kalung yang saya gunakan yang dalam bahasa Toraja disebut rara. Berarti di situ ada pesan-pesan khusus gitu? Oh iya, betul. Ya. Nah, satu pesan khusus adalah bagaimana orang mengenal baju Toraja pria dalam sesuatu yang perlu untuk diperlihatkan kepada masyarakat bahwa inilah, karena beberapa kali saya melihat bahwa orang menggunakan ya tidak pada apa yang seharusnya harus digunakan oleh seorang pria Toraja, sehingga inilah yang perlu ini pesan yang perlu saya sampaikan. Yang kedua memang pesan budaya. Yang ketiga adalah saya harus memberikan yang terbaik secara spiritual di dalam misa yang khusus ini, di dalam misa yang akbar ini, sehingga saya juga harus menggunakan pakaian yang layak untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Tapi Pak John ikut misa bersama Bapak Paus baru kali ini atau sebelumnya juga seperti di Vatikan itu pernah ikut misa juga? Oh ya, saya pernah mengikuti misa di sana, dan kebetulan waktu itu Bapak Paus baru kembali dari perjalanan dari Afrika, seperti perjalanan dia ke Asia, dan pada saat itu disebut misa audensi. Ya, lalu kemudian kami juga berusaha untuk bagaimana menjadi bagian dari misa ini, sehingga saya kemudian melihat bagaimana Vatikan memberikan kesempatan juga kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menyampaikan doa umat di dalam bahasa masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak John. Apa yang bisa disampaikan, terutama kepada KWI, panitia, atau bukan mungkin ke pihak Vatikan yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pak John gitu untuk membawakan atau membacakan doa umat itu? Ya, ini pertanyaan berat, tetapi saya pikir bahwa ini kehormatan. Nah,
memang ini menjadi satu contoh yang baik bagi KWI bahwa pada misa-misa yang bersifat nasional sebaiknya memang ditampilkan bahasa-bahasa daerah sehingga orang juga merasa bangga bisa mendengarkan doa-doa yang disampaikan dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia dan juga menampilkan kostum atau pakaian-pakaian budaya masing-masing sehingga kita yang Bhinneka Tunggal Ika ini yang beragam-beragam tetap satu itu merasa bersaudara dalam keberagaman budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Pak John Barry yang sudah berkenan hadir bersama kita di Fox Point TV, secara khusus membagi soal pengalaman spiritual, sebuah pengalaman inspiratif yang sangat bagus dari Pak John Barry. Moga-moga pengalaman Pak John Barry juga bisa tersalurkan kepada umat yang lain. Kira-kira begitu Pak John. Tapi ada yang perlu saya tambahkan sedikit. Oke, karena silakan. ini banyak yang bertanya ke saya. Siapa yang mendesain atau menyiapkan pakaian ini untuk Pak John Barry? Oke, siapa itu? Nah, ini kebetulan pada saat saya menyampaikan perutusan saya ini kepada istri saya, kebetulan istri saya juga pemerhati model, sehingga seketika dia kemudian mulai mencari apa yang terbaik bagi saya untuk ditampilkan, dan itulah yang kemudian terpilih, memilih tenunan-tenunan Toraja yang asli untuk ditampilkan, dan saya kemudian bertanya itu tenunan apa, dan itu ternyata bernama Sekomandi. Oke. Nah, kemudian itu dijahit dan didesain oleh istri saya untuk kemudian saya kenakan. Nah, satu topi lagi yang banyak ditanyakan oleh orang Toraja juga, bahwa pasapu yang saya gunakan itu disebut pasapu Tallu Lolona. Nah, inilah yang kemudian menyatu dengan pasapu ini dengan rara yang saya gunakan, lalu kemudian aksesoris yang saya menyampaikan terima kasih kepada istri saya yang luar biasa telah mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak John Barry. Ini sebuah pengalaman yang tentu tidak bisa dilupakan oleh pribadi Pak John Barry, dan ini bagian dari inspirasi untuk kita semua, terutama terkait dengan spiritualitas, soal iman kita, dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan perutusan kita di Gereja Katolik. Para pemirsa, demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak John Barry sudah berkenan hadir. Moga-moga inspirasi ini juga akan menjadi motivasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih mewakili teman-teman yang bertugas. Saya Irvanto, salam inspirasi Indonesia. Demikian yang perlu kami sampaikan dari Markas Fox Point Indonesia.